Tata cara misa Jumat pertama sama seperti misa biasa, hanya berbeda di bagian komuni sampai bagian akhir. Pertama-tama, misdinar masuk dari dalam sakristi, kemudian berbaris di depan altar seperti biasa dengan tangan dikatupkan di depan dada. Kemudian saat Romo hormat, misdinar pun mengikuti. Baru Romo akan naik ke atas altar. Setelah Romo mencium altar, maka misdinar bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Tetapi di sini misdinar tetap berdiri hingga Romo akhirnya duduk. Artinya di sini pada saat bagian tanda salib, salam pembuka dan pengantar, pernyataan tobat dan Tuhan kasihanilah kami, madah kemuliaan sampai doa pembuka, misdinar masih berdiri sampai nanti akhirnya Romo duduk dan kemudian misdinar pun mengikuti saat Romo akhirnya duduk. Misdinar kembali berdiri pada saat bait pengantar Injil dan juga bacaan Injil. Kemudian kembali duduk pada saat homili. Lanjut terus. Pada saat bagian syahadat, misdinar kembali berdiri. Sesudah syahadat akan ada persiapan persembahan. Di sini misdinar berbaris di depan altar dan hormat. Kemudian petugas yang bertugas untuk mengambil atau menyiapkan buku TPE naik ke altar lewat altar bagian kiri, sedangkan orang pertama bersiap untuk menjemput persembahan. Jika buku TPE belum tersedia di depan altar atau di atas altar, maka harus disiapkan terlebih dahulu dari meja kreden. Selain itu, petugas TPE juga bertugas untuk menaruh piala di atas altar. Saat orang pertama menjemput persembahan, hormat terlebih dahulu kepada pembawa persembahan, kemudian maju ke depan agar persembahan bisa diserahkan ke Romo. Setelah sampai di depan, dan Romo sudah turun dari altar, semua misdinar hormat kepada pembawa persembahan. Misdinar yang membawa sibori, kemudian naik ke atas, dan juga langsung menaruh sibori di atas altar, sedangkan yang membawa air dan anggur perlu ke meja kreden terlebih dahulu dan membuka tutup dari air dan anggur tersebut, serta mengantri di belakang orang yang membawa, cuci tangan, dan juga lap. Petugas lainnya bertugas untuk menyiapkan bantal dan juga kerincingan sesuai dengan jumlah yang bertugas pada saat itu. Jangan lupa saat satu tangan sedang bekerja, tangan lainnya tetap diletakkan di depan dada. Setelah semua petugas turun dari altar, misdinar hormat secara bersama-sama. Pada saat kudus, misdinar yang bertugas gong mundur ke belakang. Dan pada saat kudus selesai, semua misdinar hormat dan juga berlutut. Misdinar yang bertugas gong pun juga bertugas untuk siap-siap berlutut di depan gong sambil membawa pemukul gong. Setelah Romo mengangkat tubuh dan darah Kristus dan berlutut, kerincingan dibunyikan. Jika amin dinyanyikan, maka petugas kerincingan juga wajib membunyikan kerincingan pada saat Romo menyanyikan amin.
Pada saat Bapak kami, Miss Dinar kembali berdiri dan petugas gong pun kembali ke tempat semula. Hanya Miss Dinar yang bertugas gong yang hormat. Setelah salam damai ada anak domba alah. Sebelum anak domba alah, maka semua petugas wajib untuk hormat terlebih dahulu. Setelah merapikan bantal, pada saat komuni, orang yang bertugas pelayanan kedua akan kembali ke belakang dan juga menemani Romo untuk membagikan komuni. Sedangkan Miss Dinar yang lain akan menemani dan mengikuti prodiakon yang membagikan komuni ke seluruh umat. Prodiakon akan memberikan hosti terlebih dahulu, kemudian Miss Dinar akan mengikutinya sesuai dengan tempat yang sudah ditentukan oleh prodiakon tersebut. Miss Dinar yang bertugas pelayanan kedua, kemudian hormat, naik ke altar. Kemudian tugasnya adalah menaruh semua peralatan termasuk TPE, piala, dan lain-lain dan merapikannya di meja kreden. Setelah itu di meja kreden juga sudah tersedia monstran. Ada salah satu Miss Dinar yang menaruh monstran di tengah-tengah altar. Kemudian setelah selesai, petugas yang bertugas pelayanan kedua bisa turun dari altar. Setelah orang yang bertugas wiruk dan dupa selesai menemani prodiakon, mereka hormat di depan altar dan menuju sakristi untuk menyiapkan wiruk dan dupa. Sedangkan Miss Dinar lainnya setelah menerima komuni, hormat di depan altar, kemudian bertugas untuk merapikan bantal dan juga menyiapkan kerincingan, serta menyiapkan mik dan juga buku panduan Jumat pertama yang ada di sakristi dan menaruhnya di samping bantal Romo, yaitu bantal yang ditumpuk dua di atas tangga altar. Susunan pada bantal bisa dilihat pada video dan jumlah bantal yang dibutuhkan disesuaikan dengan jumlah petugas yang bertugas pada saat itu. Dalam mengambil kerincingan juga harus hati-hati agar kerincingan tidak menimbulkan suara yang terlalu nyaring sehingga suara tidak mengganggu umat yang sedang berdoa. Setelah susunan bantal siap, petugas tersebut kembali ke tempat duduk dan menunggu hingga komuni sudah sepenuhnya selesai. Tugas pelayanan kedua yang sudah selesai pun bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing dan hormat terlebih dahulu sebelum kembali. Setelah Romo memberi aba-aba bahwa sekarang akan masuk ke penghormatan tubuh dan darah Kristus, maka petugas wiruk dan dupa masuk dan apabila mik belum disiapkan, mik bisa dibawa oleh petugas dupa. Kemudian mereka berdua akan hormat dan menuju ke posisinya masing-masing. Setelah Romo turun dari altar, Romo akan mengisi wiruk dengan dupa terlebih dahulu. Setelah itu, Romo akan mewiruki altar dan monstran terlebih dahulu. Kemudian Romo akan berlutut dan Miss Dinar pun juga mengikuti. Kemudian Romo akan melanjutkan dengan doa-doa. Saat ada doa bagian nyanyian, petugas velum hormat dan menuju sakristi untuk mengambil velum. Setelah itu, petugas akan membawa velum dengan diangkat tinggi.
dengan kedua tangan yang lurus ke atas. Setelah Romo memberikan kode untuk memakaikan velum, maka petugas velum akan membantu Romo dalam memakaikan velumnya. Kemudian petugas tersebut akan kembali berlutut. Kemudian Romo akan berdiri. Dan juga mengiruki altar dan monstrannya. Kemudian Romo pun akan naik ke altar untuk mengangkat monstran. Dan menunjukkannya kepada umat. Selama monstran diangkat, maka wiruk tetap digerakkan dan kerincingan tetap dibunyikan. Kemudian saat Romo turun dari altar sambil membawa monstran, maka petugas akan berbalik menuju ke pintu utama gereja, dimulai dari orang pertama. Sedangkan khusus untuk petugas wiruk dan dupa akan berjalan mundur ke belakang, menghadap langsung ke Romo dan monstrannya. Petugas wiruk dan dupa akan terus mewiruki Romo dan monstrannya sampai ke ruang adorasi. Oleh karena itu, apabila petugas wiruk sudah kelelahan, maka bisa bertukar dengan petugas dupa untuk mewiruki monstrannya. Berikut adalah jalur yang akan dilewati petugas dan juga Romo menuju ke ruang adorasi. Di tangga, monstran akan terus diwiruki, maka petugas yang mewiruki dan berjalan mundur harus berjalan dengan hati-hati. Setelah sampai di ruang adorasi, petugas di sisi kiri langsung merapat ke tembok sebelah kiri dan yang kanan merapat ke tembok sebelah kanan. Berbaris ke belakang sambil menghadap ke ruang kaca, kemudian menunggu Romo berdoa sebentar. Setelah Romo berbalik, maka misinar terlebih dahulu meninggalkan ruang adorasi dan misa sudah selesai.